Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023. Sekaligus saya ucapkan mari selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Bapa kita Yesus sangat baik, Dia setia, Dia cintanya kepada kita sempurna, kasihnya sempurna, kesetiaannya sempurna, segala-galanya sempurna datang dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu rugi besar kalau kita menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita tidak setia, tidak cinta Tuhan Yesus, kita bencana, mengalami bencana. Orang yang tidak mencintai Tuhan berarti mencintai bencana. Sama. Orang kalau tidak mencintai Tuhan mengalami bencana itu. Sungguh. Kalau tidak cinta Tuhan, cinta sama siapa? Iblis. Dunia ini bukan juru selamat. Iblis bukan juru selamat. Celaka. Tapi bagi kita yang cinta Yesus, selamat kita diberkati Tuhan. Oleh karena itu, mari di hari Minggu ini berbondong-bondong datanglah kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya sobat yang setia. Tema firman Tuhan pada Minggu pagi ini, hati yang taat dengan setia. Amin. Nanti kita baca dalam kitab Yeskiel pasal 11 ayat 14 sampai 25. Supaya kita benar mengerjakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Ini bukti. Kalau tidak taat, kalau tidak percaya, tidak taat kepada firman Allah, anak itu bicara firman Allah adalah Yesus Kristus sendiri, akan terima murka. Saya katakan tadi, kalau kita tidak cinta Yesus, sama berarti kita tidak taat. Kalau kita tidak taat, berarti akan menerima murka Allah. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya adalah anak yang taat, anak yang setia, percaya kepada Yesus dan taat, sehingga kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tiada sobat lain, hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita, yang sudah rela melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hanya Yesus. Tiada sobat yang seperti Yesus. Tiada sobat yang seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga selamanya, jaga hidupku selamanya. Tiada kasih yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yang memberikan nyawanya untuk tebus dosaku. Amin, haleluya. Dulu aku menjadi hamba dosa, haleluya. Sekarang ku menjadi hamba kebenaran. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat ke-32, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Oh, cintanya Yesus
sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Dialah Yesus. Amin, haleluya. Oh, betapa kirang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan pelihara hidupku. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Pakailah Tuhan hidupku ini untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk di surga, hidup kekal selamanya. Amin, haleluya. Tiada juru selamat selain itulah Yesus. Amin, haleluya. Engkau Bapakku, Tuhan Yesus, juru selamatku. Amin, haleluya. Ku mau cinta dan setia serta hidup taat. Haleluya. Sampai aku hidup bersama di surga bersama Yesus. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Dia, itulah Yesus. Amin, haleluya. Ku mau cinta dan setia serta taat pada firman-Nya sampai langkahku yang terakhir di dunia ini hidup bersama Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikanlah hatiku. Amin, haleluya. Aku mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Firman-Mu ku taruh selalu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Terima kasih Bapa. Kami percaya di pagi yang indah Kau hadir bersama kami Bapa.
Kau akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir bersama kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan minggu ini setiap anak-Mu semua beribadah kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Bapakku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan salam damai sejahtera di hari Minggu yang indah ini. Pada tanggal 20 Agustus 2023, Bapak Ibu, harinya Tuhan, semua kita beribadah dekat bersama Yesus. Karena kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Amin. Jadi jelas kalau Yesus menyerahkan dirinya, suatu bukti Yesus cinta kita semua. Tidak ada pribadi lain manusia di muka bumi dan di mana-mana. Siapapun kalau bukan hanya di dalam Dia Yesus Kristus, kasihnya sempurna. Kalau itu belajar kita melalui firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 3:36 tadi, supaya kita percaya kepada Yesus dan taat, saudara. Kalau tidak taat, nanti terima murka Allah. Coba saya ulangi, saya mau baca ini. Yohanes pasal 3:36. Barang siapa percaya kepada anak itulah Yesus. Jadi berarti barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yesus adalah firman Allah. Berarti kalau tidak taat kepada Yesus, berarti juga tidak taat kepada firman Allah. Karena dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman-Nya itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa, tunggal Esa, itulah Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Oleh itu mari firman Tuhan mengajak kita mau taat, setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Yeskel pasal 11 ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Ini contoh. Ini firman Allah jelas, saudara. Mereka telah jauh dari Tuhan. Termasuk saat ini banyak anak Tuhan jauh dari Tuhan. Bukan dulu saja bangsa Israel tidak taat. Saat ini banyak orang Kristen anak Tuhan tidak taat. Tapi puji nama Tuhan kalau Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang dekat dengan Tuhan. Bukan jauh dari Tuhan, tapi dekat bersama Yesus. Kita mau setia cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, berikutnya saya membaca ayat 16. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu daripada bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Oh, luar biasa Yesus. Tuhan berjanji Tuhan akan berikan tanah surga, ya. Ini janji, ini dulu tanah untuk bangsa Israel. Ini firman Allah kepada bangsa Israel, firman Allah buat kita, yaitu Tuhan akan memberikan surga buat kita. Seperti dalam Filipi pasal 3:20, coba kita baca. Filipi pasal 3:20, tetapi keluarga kita ada di dalam surga. Dari sana menantikan kita Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Jadi warga negara kita, tempat kita ada di dalam surga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Kita mensyukuri, dan kalau kita mari kita mencintai Yesus, kita sungguh ikut Yesus. Berbahagia kita kalau kita cinta Yesus, karena ada janji yang kekal bersama dengan Tuhan. Berikutnya saya mau baca 18. Maka sudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan keji dari tanah itu. Amin. Kalau bangsa Israel sudah bertobat, dia menjauhkan segala dewa-dewa menjijikan Tuhan. Demikian kita mari, kita semua bertobat. Kita mau dekat dengan Tuhan. Jauh dari perkara-perkara dunia. Jangan dunia menjadi dewa buat kita.
Jangan kita memberbahalakan yang lain selain hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Ya. Ayat 19, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Mari kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku seperti bangsa Israel, diberikan hati yang taat. Demikian kita minta sama Tuhan, berikan hatiku hati yang taat kepada firman Tuhan. Saya sendiri belajar untuk selalu taat kepada Yesus. Sebab Yesus adalah Bapa kita. Dia juru selamat kita. Orang tua saya, papi, mami, almarhum sudah meninggal, dipanggil Tuhan, sudah tinggalkan saya. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sahabat, siapapun bisa tinggalkan kita. Tapi namanya Yesus Kristus Bapa kita tidak pernah tinggalkan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, sekali-kali janji Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Dia penolong kita yang ajaib dan sempurna. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Mari, selain kita punya hati yang taat, miliki hati dengan setia. Sehingga demikian kalau kita taat dan setia, kata firman Tuhan, kita menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Amin. Dan berarti kesimpulannya, kita menjadi satu tempat. Tuhan akan berikan tempat kita di surga buat selama-lamanya. Saya mau baca lagi ayat 21 sampai terakhir. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya, yang menjadikan dan perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepala sendiri. Demikian firman Tuhan. Maka kerupa itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilangkan penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Ayat 25 yang terakhir. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Yeskiel pasal 11 ayat dari ayat 14 yang kita baca hari ini sampai 25. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada minggu pagi hari ini diberkati itu. Mari minta sama Tuhan. Saya terus minta sama Tuhan. Tuhan, berikan hatiku taat dan setia. Sehingga nanti kalau Yesus berjanji, Dia akan angkat kita menjadi umat Tuhan. Dan kita menjadi Allah mereka. Karena apa? Janji Tuhan, nanti kita akan bersama dengan Yesus di surga buat selama-lamanya. Seperti janji Tuhan dalam Yohanes 14 ini saya mau bacakan saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 23, kalau kita taat setia sama Tuhan, Tuhan kan merindu bersama dengan kita loh. Ini saya mau baca. Yohanes 14:23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ini penting, taat. Jawab Yesus, jika kita mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti, berarti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dia berjanji, dan Bapakku akan mengasihi dia. Berarti Bapak kita akan mengasihi kita. Dan kami akan datang kepadanya. Berarti Yesus Kristus Bapa kita akan datang kepada kita. Dan Dia bersama dengan kita di surga buat selama. Amin. Oleh itu mari, mulai hari ini komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau setia dan taat. Karena tiada sobat yang lain, hanya Yesus satu-satunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu jaga, lindungi, pelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Ku bersyukur dan terima kasih kepada Yesus. Amin. Haleluya. Buat cinta, kasih dan rahmat-Mu yang besar. Amin. Haleluya. Sekarang aku menjadi hamba-Nya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Engkau cinta setia dan taat pada firman-Nya. Amin. Cinta setia dan taat, tiada sobat yang seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat seperti Engkau, Yesusku. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang, sampai aku masuk di surga bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Puji-pujilah Dia, dengarlah firman Tuhan, dan jadikan hati yang taat dan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Haleluya.